Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Nurrizky Rahmadani dengan NIM 202121051115, sekaligus sebagai moderator dan pembawa materi kedua. Dan di sini ada rekan saya yang bernama Tiara dengan NIM 2021212068 sebagai pembawa materi pertama. Sebelum masuk ke penjelasan kami, di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Pak Tamus bin Tahir, SPD MKom, selaku dosen mata kuliah Data Science. Baik, saya akan memaparkan atau membahas hasil kerja kelompok kami dari pemrograman web 2 untuk menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau OOP pada PHP yang terdiri dari, yaitu yang pertama OOP, yang kedua kelas, yang ketiga objek, yang keempat properti, yang kelima metode, yang keenam konstruktor, yang ketujuh inheritance, yang kedelapan visibility, yang kesembilan autoloading, dan yang kesepuluh namespace. Baik, untuk mengefisien waktu, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Tiara dan saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Tiara akan memaparkan materi pertama tentang Object Oriented Programming pada PHP. Yang pertama, OOP. OOP adalah sebuah singkatan dari Object Oriented Programming. OOP merupakan sebuah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Maksudnya, pemrograman yang lebih terpusat pada objek, sehingga akan memudahkan kita dalam membuat sebuah aplikasi. Dalam pengertian sederhananya, OOP adalah sebuah konsep dari pembuatan program dengan memecahkan permasalahan program dengan menggunakan objek. Objek ini dapat kita umpamakan fungsi khusus yang bisa berdiri sendiri. Untuk membuat sebuah aplikasi, berbagai objek akan saling bertukar data untuk mencapai hasil akhir. Yang kedua, fungsi OOP dalam bahasa programming PHP. PHP bukanlah bahasa programan yang murni berbasis objek, seperti halnya Java. Bahkan konsep OOP dalam bahasa programan PHP ini baru hadir dalam PHP versi 4 dan disempurnakan oleh PHP versi 5. Dengan kata lain, OOP di PHP merupakan fitur tambahan. Dalam studi pembuatan program dalam PHP tanpa menggunakan objek tersebut, dengan programan prosedural dan programan fungsional. Kenapa disebut dengan programan prosedural? Hal ini karena kita memecah kode programan menjadi bagian-bagian atau fungsi-fungsi kecil, kemudian menyatukannya untuk menghasilkan nilai akhir. Yang kedua, kelas. Kelas merupakan sebuah kerangka atau struktur yang digunakan untuk membungkus baris kode untuk membuat instance sebuah objek. Kelas dapat menyimpan suatu proses terhadap metode atau properti. Selain itu, di dalam kelas juga dapat melakukan penyimpanan data. Kelas digunakan untuk membuat instance dari objek. Setiap pembuatan file yang menerapkan
PHP OOP harus diawali dengan kelas. Artinya, itu wajib ada ketika menggunakan teknik OOP. Untuk membuat kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama kelas. Setelah itu, diikuti dengan kurun kurawal. Penamaan nama kelas harus sama dengan nama file, hanya saja tidak memakai instansi .php. Namun, di dalam satu file dapat membuat kelas lebih dari satu. Yang ketiga, objek. Objek adalah instance dari sebuah kelas. Objek berguna untuk memanggil kelas yang kita buat agar dapat dijalankan. Objek dapat memanggil kelas yang banyak. Yang keempat, properti. Properti dalam programan PHP adalah variabel yang ada di dalam kelas digunakan untuk mempresentasikan sebuah data maupun suatu keadaan. Perbedaan properti dan variabel terletak pada penempatannya. Ketika variabel tersebut di dalam kelas langsung merupakan sebuah properti. Baik, sekian dari saya. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Nureski Rahmadadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan membacakan bagian Object Oriented Programming atau metode pada PHP. Metode ini sering disebut fungsi. Faktanya, metode berdasarkan dengan keyword function. Jadi, metode merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan sebuah perilaku atau sebuah tindakan. Metode sendiri dengan awalan nama visibility atau public, private, dan protected. Berikut ini contoh codingan menggunakan metode. Dan lanjutannya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Baik, yang kedua, Object-Oriented Programming atau konstruktor pada PHP. Konstruktor adalah sebuah metode yang spesial, di mana metode ini secara otomatis dijalankan ketika menginstansiasi sebuah kelas tertentu. Bukan hanya di PHP, sebenarnya fitur konstruktor ini namun ada di bahasa lain, namun istilahnya saja yang berbeda. Kita ambil contoh pada bahasa program, Golang di mana metode yang dijalankan pertama kali ini main atau in. Berikut contoh codingan konstruktor. Dan hasilnya seperti ini. Baik, yang ketiga, saya akan membacakan Object-Oriented Programming atau Inheritance pada PHP. Inheritance adalah teknik menghubungkan kelas secara hierarki antara child class dengan parent class, di mana child class akan mewarisi dari kelas parentnya. Dengan menggunakan konsep pewarisan di PHP, dapat mendapatkan data antar kelas, baik di properti maupun data yang ada di dalam metode yang visible. Berikut contoh codingan inheritance. Dan hasilnya seperti ini.
Baik, yang keempat, Object-Oriented Programming atau Visibility pada PHP. Visibility adalah teknik yang digunakan untuk mengatur properti maupun metode pada sebuah objek. Dengan menggunakan akses modifier, nantinya akan memberi batasan akses yang diinginkan terhadap suatu objek tertentu. Baik, di sini ada 3 jenis visibility pada PHP, yaitu yang pertama ada public. Properti dan metode dapat diakses dari mana saja, bahkan dari luar kelas yang digunakan. Yang kedua, protected. Penggunaan metode dan properti dapat diakses pada kelas itu sendiri maupun kelas turunannya, parent dan child. Yang ketiga, private. Digunakan hanya untuk kelas tertentu atau kelas itu sendiri. Kelas ini yang sangat tertutup terhadap pemanggilan atau instance, metode maupun properti. Berikut contoh kodingan visibility public. Dan berikut contoh kodingan visibility protected. Dan berikut contoh kodingan visibility private. Baik, yang keempat, Object-Oriented Programming atau Autoloading pada PHP. Autoloading merupakan salah satu konsep OOP di dalam pemrograman PHP yang digunakan untuk memanggil file lain secara otomatis. Autoloading ini sebagai pengganti ketika menggunakan perintah atau keyword required atau ons maupun menggunakan include. Autoloading digunakan untuk memanggil file dengan keadaan yang telah ditentukan, baik dengan satu file maupun banyak file, dengan banyak file sekaligus. Selain itu, autoloading juga berperan untuk menghemat penulisan kode di PHP. Baik, yang kelima, Object-Oriented Programming atau namespace pada PHP. Namespace adalah sebuah penamaan yang digunakan untuk mengelompokkan ke dalam PKY atau folder sebagai sebuah identitas tersendiri. Penggunaan namespace dalam pemrograman PHP yang menggunakan konsep OOP sangat direkomendasikan untuk mempermudah manajemen proyek dan struktur proyek yang tidak membingungkan baik diri sendiri maupun bekerja sama dengan tim. Berikut contoh membuat atau menggunakan namespace. Namespace terletak pada bagian paling atas dalam skrip PHP. Setelah tanda pembuat PHP format penulisan namespace seperti di bawah ini. Dan cara memanggilnya atau instansiasinya yaitu di bawah ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata pada saat menjelaskan atau jawaban yang kurang akurat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.